Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama Amarket. Salam jumpa bersama saya Maurits di acara analisa harian kita di penghujung minggu yang sangat gemilang ini. Hari Jumat 12 September 2025, Jumat Barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Dan sebelum kita masuk di hari Jumat, hari yang penuh berkah ini, marilah kita menyimak dulu analisa yang coba Amarket bawakan dan sajikan buat rekan trader semuanya. Analisa harian yang selalu kami berikan ini, kami ingin supaya rekan trader semuanya sebelum terjun masuk open posisi, lakukan analisa, setidaknya mengetahui dulu apa yang terjadi di pasar. Oleh karena itu tugas kami lah yang memberikan itu buat rekan trader semuanya. Nanti tugas rekan trader adalah mencoba menganalisa lagi apa yang telah kami sampaikan. Panjang kali omongan saya. Udahlah rekan trader, sekarang kita masuk aja lah rekan trader ya, dengan apa yang terjadi di pasar di hari kemarin. Oke, kita langsung lihat kejadian-kejadian yang terjadi di pasar. Nah, rekan trader bisa lihat secara garis besar, kalau rekan trader lihat apa yang terjadi di pasar hari ini sangat-sangat luar biasa. Saya tutup dulu rekan trader. Waduh, ini nih lagi kacau ini nih. Nah, ini dia. Saya coba balik lagi. Nah, ini dia rekan trader. Kejadian besar yang terjadi di pasar di hari kemarin bisa kita lihat bersama-sama bagaimana pasca data ekonomi yang dikeluarkan kemarin, dolar jatuh berkeping-keping. Setelah masuk di level 98.105, jatuh berkeping-keping menyentuh level 97.507. Dan memang saya udah bilang sebelumnya bahwa hati-hati di pasar Amerika, dan memang terjadi rekan trader. Itu sama juga seperti apa yang terjadi di emas rekan trader. Tapi mari kita lihat dulu di Euro USD. Euro USD pasca kejatuhan yang sangat luar biasa kemarin, dia balik arah, terbang tinggi hingga menembus level 1.17449. Begitupun juga pound sterling. Pound sterling luar binasa, terbang tinggi juga hingga level 1.35795. Sedangkan untuk gold, walaupun setelah kemarin jatuh terseok-seok 3.612, dan memang saya udah bilang di seputaran 3.600 sudah nggak bakalan turun lagi, dia membalikan arah walaupun tren bearish memang terjadi kemarin. Naik sedikit lagi dan menutup perdagangan di level 3.633. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita lihat sempat naik ke posisi yang lebih tinggi 148.182, tapi setelah itu jatuh dan ditutup di seputaran 147.176. Nah, ini dia rekan trader, ini dia yang merupakan kejadian yang terjadi di pasar di hari kemarin. Kita tinggalkan, kita masuk hari ini, dan untuk tema yang saya bawakan buat rekan trader hari ini adalah rekor tertinggi terbaru tetap dalam jangkauan. Itu adalah gold. Ya rekan trader, saya mau bilang apa lagi rekan trader? Untuk masalah gold ini ya kita tinggal menunggu waktu aja. Rekor terbaru akan selalu muncul dan muncul lagi rekan trader. Kita udah tahu bahwa pasar udah sangat yakin 99,999999999 itu akan dilakukan pemangkasan tingkat suku bunga. 92% menyatakan pemangkasan tingkat suku bunga ini sebesar 25 basic point. 8% menyatakan 50 basic point. Dan dipredisikan di tahun 2025 ini 3 kali pemangkasan tingkat suku bunga. Ya mau bilang apa lagi rekan trader? Ya pasti akan naik. Oleh karena itu kalau sekarang ya kita sekarang ini kita cuma tinggal bilang aja, emas nanti mau capai rekor terbaru kira-kira berapa? Dan ini dia akan naik terus rekan trader. Walaupun kemarin memang agak sedikit terkoreksi.
biasalah. Pasar ini kadang-kadang sontoloyo juga. Sengaja rekan trader ya. Sudah naik turun-turun dikit dulu lah. Setelah itu dibanting naik lagi. Walaupun tendensinya kemarin tuh memang bearish sedikit. Tapi setidaknya aksi profit taking seperti kayak gini ya biasalah. Tuh bukan permainan ya. Memang gayanya yang terjadi di pasar seperti kayak gitu rekan trader ya. Orang bilang kesempatan di dalam kesempitan ya. Nah itu yang terjadi. Apalagi rekan trader bisa bilang bahwa si Donald Trump ini udah bikin masalah lagi dengan tarif. Semakin menekan lagi negara-negara G7 untuk memberlakukan tarif yang lebih tinggi bagi negara-negara yang membeli minyak dari Rusia. Ini pun juga yang memberikan angin segar untuk emas naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu kalau kita lihat rekan trader, situasi emas yang terjadi ya kalau kita lihat secara garis besar, apa yang terjadi pada emas di hari-hari kemarin, mana dia sampai di level tertinggi di seputaran 3.674 yang merupakan level ketinggian paling maksimum dalam sejarah yang terjadi di tanggal 9 kemarin ya. Sekarang memang dia sedikit landai, tapi saya sudah melihat bintang gemerlap di sana. Dari teknikal yang ada, saya sudah bisa melihat bintang yang gemerlap di sana. Dan pertarungan, the real battle, battle mah kecil, the real war, ya kalau battle kan cuman kecil-kecil aja ya, kan orang bilang kan, saya tidak mau memenangkan, kalau saya tidak akan pernah mau memenangkan suatu pertempuran, saya ingin memenangkan suatu peperangan, karena suatu peperangan itu dihasilkan dari pertempuran-pertempuran, dan peperangan yang akan terjadi pada emas ini sudah mulai nampak. Emas sudah mulai menunjukkan gairah-gairah asmara untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi rekan trader. Dan menjelang sampai tanggal 17 nanti, kita akan lihat. Dan kalau itu terjadi, memang prediksi saya 3.700 minggu ini, saya kan bilang kemungkinan. Tapi kalau tidak dapat juga tidak apa-apa. Tapi pasti minggu depan di saat non-farm payroll diketok palu, naik dia 3.700 akan lewat rekan trader. Dan saya sangat yakin itu, seyakin-yakinnya. Apa saya perlu seperti Arya apa ketok meja. Tapi memang rekan trader, jujur aja ya, segala sesuatu sudah memungkinkan semuanya. Pasar juga udah memungkinkan, analisa pasar memungkinkan, hal-hal yang membuat pemangkasan tingkat suku bunga itu sudah memang benar-benar dimungkinkan. Ini kalau sempatnya Jerome Powell tidak menaikkan tingkat suku bunga lagi, udah dihabisin dia itu sama Donald Trump itu ya. Habis dia itu sama Donald Trump. Tapi secara garis besar, pemangkasan tingkat suku bunga sudah diambang untuk dilakukan. Dan kita akan tunggu pertemuan FOMC. 99,999999 tahunnya 9 terus menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan. Permasalahan 25 basic point maupun 50 basic point itu masalah lain, tapi pemangkasan tingkat suku bunga 99,99999 akan dilakukan. Dan apabila ini dilakukan, emas akan melambung tinggi laksana Raja Wali yang terbang tinggi menembus angkasa luar. Oleh karena itu rekan trader, ya udahlah rekan trader udah tahu kan apa maksud saya kan. Kalau rekan trader udah tahu apa maksud saya, ya rekan trader udah tahu kan arah emas akan lari kemana. Karena data-data memungkinkan hal itu. Dan rekan trader, kita akan lihat bersama-sama. Dan saya mau sampaikan juga bahwa di webinar malam ini kita akan melihat perspektif itu. Kita akan mencoba membahas perspektif tentang pertemuan FOMC dan bagaimana peluang pergerakan yang terjadi pada pasar, terutama emas ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, kita mulai dari Uncle Sam, dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika, rekan trader USD, ya. Secara garis besar kalau rekan trader lihat, pergerakan yang terjadi sangat luar biasa. Hari ini dolar Amerika sepertinya agak sedikit mengalami pelemahan lagi rekan trader. Analisa saya dia ini kemungkinan besar dia akan mencoba lebih jatuh lagi
hingga level terendah menurut saya malahan kalau saya ya. Tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa kalau saya dia ini bisa jatuh minimal sampai di level sini rekan trader 97.422. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga peluang untuk naik masih tetap ada dan dia bisa kembali naik lagi sampai level tertinggi di posisi 97.711. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, pergerakan pada euro angkel saham dolar hari ini rekan trader, kalau kita lihat ya euro angkel saham dolar ya bintang-bintangnya ini udah mulai kelihatan, dia akan mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Saya bisa sedikit mengambil analisa dia akan mencoba sampai di 1.17660. Walaupun hati-hati juga pembalikan arah masih tetap ada, walaupun ya kecil lah, kecil-kecil dia ini bisa turun di level paling terendah di seputaran 1.7227. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar. Kalau kita lihat pound sterling ya naik turun, tapi kalau saya melihat peluang untuk penguat, rekan trader, saking saya ini saking benar-benar ingin memberikan yang terbaik buat rekan trader ya, kadang-kadang ya lucu juga saya ya. Menjiwai ini saya ini. Ya jadi saya bisa bilang peluang untuk pound sterling ini masih tetap ada, dan saya bisa bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang untuk naik sampai di posisi yang lebih tinggi lagi di seputaran 1.35867. Jadi rekan trader jangan kaget ya, barusan saya sedikit kayak gitu, jadi harap maklum rekan trader kalau dengan saya. Ya, peluang untuk turun pun juga masih tetap ada, dia bisa turun sampai level paling terendah di seputaran 1.35371. Terlalu menjiwai saya ini rekan trader. Sedangkan untuk gold, untuk gold pasti rekan trader terkejut. Tawa dulu saya rekan trader. Untuk gold rekan trader, gold pergerakannya memang benar-benar ya, saya cuman bilang hati-hati. Tidak tertutup kemungkinan hari ini rekor terbaru bisa saja terjadi, walaupun kalau saya bilang ya sih kemungkinan ya, tapi kayaknya sulit deh. Dia bisa naik hingga level 3.672. Kemarin kalau nggak salah 3.764 ya, kalau ini 3.762. Ya dikit-dikit lah mendekati rekor. Tapi juga hati-hati, pelemahan masih bisa saja terjadi dan bisa turun di 3.635. Ini dia si Jali-Jali, lagunya enak, merdu sekali. 3.635.48 hingga tertinggi 3.672.46. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini setidaknya malu-malu kucing, tapi kita akan lihat apakah dia ini akan bisa coba naik lagi. Kita akan lihat analisa saya. Ya kemungkinan kalau dia naik ya kita ambil win-win solution aja. Kalau dia naik level tertinggi itu menurut saya di seputaran 147.755 dan level paling terendah itu di 147.134. Ini adalah level yang bisa terjadi pada USD Jepang hari ini. Oke rekan trader, demikianlah teknikal kita. Dan untuk kalender ekonomi hari ini, sebenarnya untuk kalender ekonomi kalau saya mau bilang buat rekan trader tidak ada yang terlalu besar sih rekan trader hari ini ya, karena secara garis besar 13.00 akan ada ya. Nah ini akan ada, sudah keluar ya, palingan yang kecil-kecil aja siap-siap ya, ini siap-siap akan ada juga dari indeks sentimen Michigan ini data ini sangat penting juga nih, ini harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan bergabung juga bersama kami di website resmi kami, ya kami akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Dan rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada webinar dari kami Market dengan judul FOMC Meeting, bagaimana pasar forex bereaksi. Saya akan membahasnya.
dengan lengkap di acara webinar nanti. Oke, rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semua. Jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hari ini kita akan membahas hal yang sangat menarik tentang perspektif FOMC yang akan dilakukan dirilis pada Kamis dini hari nanti dan bagaimana terhadap pasar. Oke rekan trader, sampai ketemu. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.